Tapi kok Anda yang dituduh membunuh? Ini perkaranya. Tahu penyakit beliau apa saat itu? Sebenarnya saya tahu, tapi saya takut, Gusti. Ladies and gentlemen. Ya, kembali lagi bersama saya Johnny Hasdian di sini dalam program kita yang paling populer di YouTube, Intercom. Interview komedi masa lampau. Sebuah program satu-satunya yang akan mengangkat sebuah kisah konspirasi masa lalu dengan mengundang tokoh-tokoh populer yang tentunya dari masa lalu juga. Dan untuk episode kali ini saya tertarik membahas soal pandemi yang terjadi di negara kita. Namun narasumber kita bukan orang main-main. Beliau adalah orang yang sudah berhasil meredakan pandemi sebelumnya di Kerajaan Mojopahit. Siapa lagi kalau bukan saya akan mengundang seorang empu yang sangat luar biasa dari Kerajaan Mojopahit. Empu Tanca. Wah, sudah hadir. Selamat datang Empu Tanca di studio. Oh, ini bukan pengobatan, bukan rumah tabib ini. Oh, Ini adalah studio interview. bukan. Biasanya saya itu kalau dipanggil urusan penyakit, ya kan? Oke. Urusan orang-orang yang kurang sehat. Karena saya ini adalah dokter. Oh iya. Wah, Sip. dokter. Anda adalah seorang tabib yang sangat Ya. ternama di Saya ini Jawa adalah Barat. seorang tabib pribadi Kerajaan Majapahit. Luar biasa. Maka saya bingung hadir di sini. Ini saya untuk mengobati siapa? Mohon maaf, kita manggil Anda. Itu Iya. ada urusan yaitu bertanya soal penyakit yang mewabah di sebuah negara. Oh, begitu kisahnya. Nah, jadi saya hendak bertanya soal pandemi. Ya, Anda adalah orang yang sudah pernah berhasil meredakan pandemi pada zaman Kerajaan Mojopahit. Mungkin kita bisa mendengar bagaimana pengalaman Anda meredakan pandemi di Kerajaan Mojopahit. Memang begini kisahnya. Ken Pandemi itu adalah anak buah saya atau asisten saya pada saat itu. Memang awalnya dia hanya batuk-batuk biasa. Kemudian saya lihat badannya agak panas. Akhirnya saya merasa bahwa, oh, ini harus dibenahi. Iya. Ken Pandemi. Bukan. Maksud saya asisten saya pada saat itu. Maksud saya pandemi itu pandemi penyakit. Iya, memang dia sakit saat itu. Bahkan sampai ada bagian-bagian tubuh dia yang mengalami hal-hal seperti memar-memar. Saya agak sedikit memisahkan dia dari Enggak, gitu. anak-anak Iya, buah. ya mungkin ada beda istilah antara zaman sekarang dengan zaman Iya. Mojopahit. Pandemi itu artinya adalah penyakit yang Iya. meluas di Betul. seluruh negeri. Betul. Dia memang sakit dan meluas. Awalnya kecil. Awalnya hanya batuk, kemudian dia agak sedikit panas, kemudian ada luka-luka di tangannya. Makanya saya pada saat itu supaya tidak melebar, Aku lama-lama sakit jiwa kayak gini. enggak, kalau memang sakit gini. Untuk pengobatan sakit jiwa biasanya air hangat. Ya, enggak usah dibahas. Diberi sedikit jeruk ya. Agak di sini ada gula aren. Ada. Diberi gula aren supaya dengan kisanak siapa namanya? Johnny. Nah, supaya Anda lebih supaya kisanak ini lebih tenang dan lebih ternetralisir untuk tidak stres tadi itu. Terima kasih atas masukannya, Iya, Bu Tanja. itu. Kelihatan ada ahli sekali, tapi ahli. Oh, ini baru-baru ini sedang mengalami galau. Agak sedikit banyak pikiran. Banyak pikiran. Oh, saya baru tahu kalau otak letaknya di situ. Pengobatan saya, Anda masih meragukan saya sebagai tabib pribadi Kerajaan Justru Majapahit? itu saya mau nanya. Itu. Saya panggil apa biar lebih akrab nih, Bu Tanja? Halo dok. Halo. Enggak apa-apa. Kalau mau iklan boleh main di sini. Anda cukup panggil saya tabib. Oke, baik. Tapi jangan dipatah ya. Jangan tak, jangan di. Jangan tak, jangan di. Iya, jadi disatukan saja. Oke. Kalau ta itu dalam bahasa Cina artinya besar. Ah. Kalau babe itu panggilan kesayangan. Nah, Hai. Jangan. Oh, Kita kembali ke zaman Anda. Ya baiklah. Hai, babe. Iya. Nah, Empu Tanja, Betul. sebagai seorang tabib yang memiliki reputasi meredakan penyakit yang sempat mewabah di Majapahit, apa yang Anda lakukan untuk meredakan wabah itu? Menurut saya penyakit itu ada dua sisi yang harus kita lihat. Para nakes harus dengerin podcast. Penyakit itu bagaikan laki-laki dan wanita. Jadi kalau penyakit itu kita hargai sebagai seorang laki-laki, maka kita akan bersifat emosi, marah dan tidak terima. Dengan Dengan penyakit itu. Tapi
kita menilai penyakit itu seperti wanita, Anda tahu wanita. Kita harus penuh dengan kesabaran. Iya. Wanita itu senang apa? Senang sikap-sikap kita yang bersih, netral, harum, semerbak sepanjang hari, bagaikan mentari yang bersinar di setiap hari. Aduh, tabib. Anda ini mau tabib atau pujaga? Ya, itu merangkap. Merangkap ya. Jadi memang harus dibagi dua. Penyakit itu harus kita pilah-pilah. Bagaimana di dalam diri kita ini menyikapinya? Penyakit itu kita sikapi sebagai wanita atau sebagai pria? Wah, ini sebuah sudut pandang yang menarik. Pengobatan itu sebetulnya kuncinya itu. Oh, Menganggap penyakit seperti dua sisi yang berbeda. Tapi harus ada di dalam batin kita. ada di dalam batin kita. Tuh. Jadi bagaimana kita berdamai dengan penyakit yang ada? Gitu maksudnya. Betul. Baru kita bisa mengatasinya. Coba Anda gantikan saya sebagai tabib, saya udah bosan ya. Canggih. Mohon maaf, saya hanya melurus Oh iya. asumsi Anda dengan bahasa modern gitu. Iya. Betul, Saya hanya meluruskan dengan bahasa kekinian karena penonton kita netizen kadang-kadang tidak mengenal siapa itu Empu Tanca gitu. Itu penyakit baru netizen itu. Itu jenis penyakit di dunia ini. Maksudnya di alam Anda ini, di tahun ini. Yang tadi Anda mau bahas tentang pandemi itu adalah penyakit netizen itu. Bukan. Netizen itu adalah warga. Penduduk. Oh, Ya, penduduk. Iya, oke. Penduduk yang sedang menunggu seorang Empu Tanca untuk mengeluarkan idenya. Ada di mana mereka sekarang? Mereka di sini. Di kotak sekecil ini. Luar biasa kan, zaman modern begitu, Bu Tanca. Zaman modern itu orang bisa melihat kita dari jarak jauh. Kotak sekecil ini penduduk. Iya. Wah. Jadi ini mungkin nanti Empu Tanca bisa bawa kembali ke kerajaan Mojopahit. Siapa tahu nanti di kerajaan Mojopahit bikin Mojopahit channel. Wah. Cara memfungsikannya seperti apa? Apa diberi minyak samin atau bagaimana? Atau cukup diurut-urut sedikit? Iya, seperti itu. Diurut-urut sedikit gitu, nanti sambil merah-merah gitu. Diurut lalu merah? Langsung merah. Nah, nanti apapun yang ada di depan dia itu bisa disampaikan dan ditonton oleh khalayak ramai. Nanti bawa pulang satu. Terima kasih ya. Nanti bisa dipakai untuk membuat channel YouTube di Mojopahit gitu ya. Enggak, YouTube itu. YouTube. Seperti, saya tahu. Tahu. YouTube itu memang dulu dia juru masak di tempat kami. YouTube Ningsih Hardiminas. Itu memang dia dulu memasak di tempat kami. Di tempat kerajaan kami. YouTube. Betul. Jadi dipanggilnya YouTube. Iya. Jadi itu anak dari pasangan Bapak Joko Sambodo dan juga Ibu Ningsih. Makanya dia YouTube Hardiningsih itu namanya. Iya. Mbak Yu ya. Betul sekali memang. Mbak YouTube. Betul. Jadi YouTube itu cewek. Iya, betul saya. Oke. Kembali ke masalah. Silakan. Jadi negara kami ini sedang dilanda penyakit yang mewabah dan membuat kami semua sedih, Empu Tanca. Penyakit apa itu? Penyakit itu susah dijelaskan. Itu di dalam bahasa modern itu dikenal dengan virus. Kok ini perasaan kemarin nggak terlalu keras ini? Ini ada yang minjem kayaknya. Agak keras. Alat begitu dipinjem-pinjemin. Iya, sebenarnya saya gantung ada di kamar. Ini kayak ada yang ngambil. Agak keras ini. Ini nggak benar ini. Coba. Saya butuh alat lain untuk mendeteksi. Ada sejenis apa itu? Kain-kain atau kain. Supaya saya tahu penyakit ini. Kalau sudah bicara ini bisa. Nah, Anda perhatikan di sana. Iya. Ini adalah satu siklus yang terjadi di bumi Anda. Di bumi saya. Iya. Jadi sebetulnya cara menanganinya itu semudah sekali. Wah, mudah. Ini mudah sekali. Gimana caranya? Jadi apabila Anda sudah mengalami gejala, segera Anda berobat ke tabib. Ini sudah jelas. Jadi nggak usah bingung untuk menangani. Ini sudah saya lihat semua. Jadi apabila Anda mengalami gejala sakit itu, tolong segera Anda hubungi tabib itu. Itu sangat fenomenal. Mungkin Empu Tanca berminat buka praktek di dunia kami gitu. Nanti kita bikin. Boleh. Halo Tab gitu. Apa? Halo Tabib. Biasa ya. Jadi gitu ya. Jadi penanganannya cukup mudah.
Kalau Mpu Tanja sendiri pada waktu itu menangani pengobatannya dengan apa metode? Mungkin jarum gitu? Saya waktu itu tidak menangani dengan metode-metode jarum atau totok atau lain sebagainya, tidak. Terus? Saya menanganinya cukup dengan metode pengobatan kompres. Kompres. Jadi menggunakan air yang dihangatkan, kemudian kita masukkan beberapa potong helai kain, kita angkat, kita peras. Ya, sudah kita peras, jemur kainnya supaya kering. Udah daripada basah nanti gak dipakai. Ya, Empu. Iya, ngobatin orang. Iya. Bukan cuci baju. Bukan, kan itu metode kompres. Saya tidak mengatakan kompres untuk badannya, tapi kompres kain yang kotor kita bersihkan, kita jemur supaya kita bisa pakai lagi besok. Seperti hari ini saya pakai hording. Harusnya saya kain. Oh, ini jadi hording. Luar biasa. Ternyata Mpu Tanja tanpa Anda tahu netizen. Mpu Tanja ternyata di zaman Mojopahit sudah buka bisnis laundry. Oh iya. Apa itu laundry? Oh enggak. Yang jelas itu bisa untuk bersihin baju yang kotor. Dia diperas tadi. Yang diperas. Oke, sekarang kita akan lanjut. Karena Anda adalah seorang tabib istana. Betul. Nah, saya membaca di sejarah. Iya. Sampai dengan kekuasaan Prabu Jayanegara. Terjadi sesuatu yang kalau di dalam sejarah itu ada sebuah skandal pembunuhan. Dan Anda adalah tersangkanya yang dituduh ikut terlibat dalam pembunuhan Prabu Jayanegara. Itu gimana? Kok bisa sih? Anda kan tabib gitu kan. Ketika Prabu Jayanegara wafat, Anda kok bisa dituduh sebagai terlibat di situ? Kok bisa ya, Mpu Tanja? Ini sangat kebetulan sekali di sana. Kebetulan saya dihadirkan di sini, saya ingin mengklarifikasi. Wah, memang bahwa tidak pernah terjadi seorang perawat. Saya ini merawat beliau. Iya. Saya merawat beliau sampai dengan beliau hampir sembuh, hampir. Tahu penyakit beliau apa saat itu? Nah, itu yang kita tidak tahu dan ini harus kita ungkap saat ini ya. Faktanya Prabu Jayanegara itu sakit apa? Ini penyakit yang sangat fenomenal di sana. Apa itu? Bisul. Bisul. Ya enggak mungkin lah sakit bisul sampai wafat itu loh. Sebenarnya wafatnya itu bukan karena bisul. Berarti bukan. Tapi Anda merawat sakit bisul. Tapi saya merawat. Saya setiap pukul 4 sore. Kok saat ini saya tahu jam 4 ya? Iya. Jadi saat itu setiap sore. Coba itu canggih. Oh iya, apa. Jadi setiap saat menjelang sore di sana. Menjelang sore. Dari pagi hingga sore saya merawat, mengompres, merawat bisulnya sampai dengan sembuh. Tapi kok Anda yang dituduh membunuh? Ini perkaranya. Saya hanya berdekatan dengan beliau karena mengobati niat saya. Tidak ada saya niat membunuh. Ini yang terkadang menjadi polemik untuk saya menyetujui dan mengiyakan atau tidak. Tapi berdasarkan fakta sejarah yang tertulis. Fakta sejarah itu kan kadang bisa dibelokkan, saudara. Tapi ini saya lihat di Google. Google itu sudah pernah bekerja dengan saya. Google itu pernah bekerja menjadi asisten saya. Google apa? Google Haji Sanusi. Google. Bukan, internet. Oh, internet. Enggak, itu teknologi di zaman ini. Oh iya, jadi nggak ada itu. Nggak ada ya? Saya tidak pernah berpikir untuk membunuh, apalagi panutan saya. Raja itu kan merupakan saya. Aduh. Jadi anak Joni kok. Iya. Jadi saya mengakui bahwa Anda adalah seorang tabib hebat. Saya merawat loh. Anda terkenal karena sudah berhasil menyembuhkan sebuah wabah di Majapahit. Anda jangan menilai saya membunuh dong. Saya nggak menilai. Oh jadi sekarang di sini saya dipojokkan, saudara Joni? Enggak. Saya tuh nggak pernah membunuh. Kalau dipojokkan di sini. Saya kok ditengahkan gini. Nah, begitu. Nggak bisa gitu dong. Enggak, saya tidak memojok. Anda jangan menganggap saya membunuh. Saya sudah susah-susah merawat. Oh. Tolonglah mengerti. Saya hanya meluruskan fakta sejarah. Saya lelah loh merawat dia. Anda tahu setiap sore dia minta apa? Minta apa? Telur ceplok pakai kecap. Apa nggak susah? Bisul kan nggak boleh makan telur. Coba pikir. Situ bisa bilang kayak membunuh, coba. Prabu ya tuh yang ceplok. Itu nggak ngerti. Iya. Oke. Tapi untuk meluruskan tetap kita harus gali lebih jauh. Untuk itu saya akan mengundang satu lagi orang yang akan saya tanya. Beliau adalah seorang dayang istana yang sangat tahu jadwal dari Prabu Jayanegara, apalagi jadwal pengobatan beliau. Saya langsung panggil aja. Ini dia.
Mbak. Sembah nuwun Gusti. Nggih. Sembah nuwun Gusti. Silakan duduk. Monggo Pinara. Silakan. Saya di mana ini ya? Selamat datang. Ini adalah tempat interogasi di masa kini. Anda betul Dayang Istana? Iya Gusti. Jangan panggil Gusti lah. Panggil Koko. Oke, cantik juga Dayang Istana di Majapahit ya. Bisa-bisanya mendadak. Saya bisa mengimpor semua tokoh di masa lalu untuk mengklarifikasi kejadian yang masih berupa konspirasi. Itulah istimewanya acara ini. Siapakah nama Anda? Nama saya Kadasih Gusti. Kadasih. Memang beda orang Majapahit. Oke, Teteh Kadasih. Teteh itu. Itu kalau di sini panggilan untuk wanita. Oh. Iya, Teteh. Kadasih. Berarti Kadasih. memang ada nama panjangnya dia. Apa? Kadasih, nggak usah dipikirin. Bukan lucu juga. Iya dong. Kadasih. Oke, Kadasih. Apakah benar Anda di Majapahit adalah orang yang selalu mencatat jadwal Prabu Jayanegara ketika beliau sakit, termasuk jadwal pengobatan? Iya, saya yang menyatat jadwal Prabu Jayanegara. Dari jam 4 sore dia mengganti baju. Itu saya mengganti bisul penyakitnya Gusti. Perbannya. Iya. Tutupnya ya. Iya Gusti. Dusta kamu. Itu tugas saya, bukan tugas kamu. Nah, ini kita klarifikasi. Ini dusta ini. Siapa yang benar? Tapi saya yang menjaganya Gusti. Saya yang mengobati dari pukul 4 sampai pukul 7 itu tadi saya. Ini mengada-ngada. Wah. Oke, saya akan luruskan. Oke. Kadasih. Ketika kejadian Prabu Jayanegara ditemukan wafat atau sedo dengan posisi keris tertancap, siapa yang pertama kali masuk dalam? Sebenarnya Gusti. Jangan Gusti nggak enak ah. Koko. Sebenarnya Papa. Koko Gusti. Sebenarnya Gusti. Ya. Prabu mati ditusuk oleh keris Gusti di dekat lambungnya. Betul. Dan itu habis dipakaikan perban oleh siapa? Siapa yang terakhir kali memakaikan perban? Siapa? Kenapa? Saya cuman abdi Gusti. Nggak apa-apa. Di dalam era modern nggak ada istilah abdi-abdian. Di era modern semuanya kita sederajat sama. Ngomong dong. Tapi begini, ngomong-ngomong soal tadi pengobatan pandemi yang terjadi. Ya, tapi mau ke sini dulu. Boleh nggak? Saya mau pulang, boleh nggak? Jadi kita lanjutkan saja. Mengenai pandemi tadi saya akan cari. Tunggu. Jangan di-cut dulu. Bukan, saya mau mencari solusi tadi. Cari solusi. Iya. Nanti. Kita fokusnya ada sesuatu faktor menarik yang Tapi ini kayaknya sudah tersedia. Oh, sudah ya? Iya. Ya, nanti kita akan kembali ke sini. Ada yang satu menarik di sini. Saya mau pulang. Anda pasti sedih karena Prabu Jayanegara. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Dasi. Kadasih. Waduh. Sakit kalau ada cewek nangis. Kenapa nangis? Awas Jemuran saya belum saya ambil Gusti. Pak, sini saya jadi pakai horse deh. Ini. Tak kirain nangis kenapa? Jemurannya makanya nggak Ngomong bisa. jujur di sini, siapa sebenarnya orang Jadi terakhir mengenai pandemi yang tadi, pandem? nanti kita bisa membuat satu ramuan yang bagus ini untuk obatnya. Saya sudah ketemu loh. Iya. Tenang aja. Kita kembali ke keris. Mari. Jadi siapa yang terakhir kali ada di kamar itu dan menurut kamu menusukkan menusukkan keris ke Prabu Jayanegara? Sebenarnya saya tahu Gusti. Tapi
Sebenarnya saya tahu Gusti. Ya ngomong dong. Saya tahu Gusti. Iya tahu, ngomong dong. Saya tahu Gusti. Bentar ngomong, dia dulu. Siapa? Sebenarnya saya tahu Gusti. Iya loh, sopo. Baik, karena ini sudah tidak ketemu ujung pangkalnya. Sebetulnya yang membunuh adalah ini jeng-jeng udah masuk. Yang membunuh adalah agak besar loh kayaknya pada saat itu. Editor dong. Iya. Jadi sebetulnya yang membunuh Prabu Jayanegara adalah. silakan kirim jawaban Anda. Apakah A. Kedasi atau B. Saya sendiri? Silakan kirim. Atau C, saya. Saya boleh pulang nggak? Oh, kenapa? Saya boleh pulang nggak? Iya, tapi tolong ngomong dulu Sudah. siapa? Saya boleh pulang nggak? Boleh, nanti saya pulang. Ya. Nanti kita pesen Grab, oke? Saya boleh pulang. Iya. Baik. Saya akan membongkar siapa pembunuh dari. Oke, Kadasi, siapa orang terakhir yang masuk kamar itu sebelum saya pulangkan kamu? Si. Yang ngomong. Sudahlah Kisana, sudahlah. Jangan pernah memaksa seorang wanita. Seperti saya tadi bilang, penyakit itu ibaratkan laki-laki dan Perempuan. sekarang Anda sedang berhadapan dengan perempuan. Jangan Anda paksa. Saya akan memberitahu, tenang. Perempuan itu memang erat kaitannya dengan empu. Makanya disebut dengan perem, empu, dan an. Perem itu tempat penyimpanan. Empu itu selalu berkaitan sama keris dan senjata. Iya. Dan an adalah imbuhan bahasa Indonesia yang dipakai untuk sesuatu yang artinya mainan. Mobil an. Pistol an. Artinya pistol mainan, Iya. mobil mainan. Iya, betul. Jadi perempuan adalah tempat menyimpan keris mainan. Empu. Disambungin ke sini. Kenapa Anda selalu ngelihat sini? Anda curiga sesuatu sama dia? Mulai salting dia. Udah ngomong dah. 1, 2, 3, ngomong. Sebenarnya Gusti, saya tahu. Tapi apa? Ayo cepat. Tapi saya cuma dayang-dayang Gusti. Ya nggak apa-apa. Biar nggak dayang-dayang kita kasih lampu deh. Biar nggak ada dayang-dayang. Gimana? Memang zaman Majapahit nggak ada plesetan ya. Zaman sekarang itu bayang-bayang. Iya. Silakan ngomong-ngomong. Ayo, jangan takut. Saya takut Gusti. Jangan takut. Ada saya. Gusti saya takut. Ada saya, tenang aja. Ada saya juga. Gusti. Iya, ada empu di sini. Tenang. Saya sampai lupa ada orang. Ada aku loh Gusti. Udah, dia tinggal ngomong Iya, aja. iya. Ayo ngomong. Ini netizen nungguin. Semua penonton YouTube nungguin. Kalau memang Kedasi tidak mau Mohon maaf, mengungkapkan. empu. Boleh saya ngomong sedikit? Boleh silakan. Telinganya copot. Ini biasa. Iya. Aduh. Gimana Dasi? Sebenarnya saya tahu, tapi saya takut Gusti. Gitu. Kalau takut coba diketik di sini aja. Itu masuk balik di ada hurufnya. Kedasi kok nggak buta huruf ya? Dasi Apa itu, bisikin. Gusti? Enggak, ini namanya laptop di zaman sini. Bisikin saya. Bisikin tapi kok posisinya gitu. Orang bisikin. Kamu tidak bisa kabur. Ya bagaimana saya mau kabur? Saya belum. Situ sudah ditutupin, saya belum. Kan dia. Coba saya bisikin Kedasi. Saya belum dibisikin. Posisinya salah, masa bisikin begitu? Yang benar? Ya kok tetap ke sini dong. Kan yang dibutuhkan telinga. Coba ke sini aja di sana. Pantes tadi ada yang. Nah, itu ke sini biar terdengar. Udah, biar semuanya tahu. Menurut kamu, siapakah tersangka pembunuh Prabu Jayanegara?
Desi. Kalau kamu ngomong nanti tak beliin apartemen. Apartemen apa, Gusti? Syukurlah nggak ada. Zaman dulu itu candi kan. Beginilah Kisanak. Mungkin Kedasi berat untuk mengungkapkan siapa pembunuhnya. Atau mungkin perlu. Baik. Saya akan menunjukkan siapa pembunuhnya. Tapi tidak secara langsung di sana. Pada saat ini pembunuhnya Kisanak sudah lihat. Jadi Anda membunuh Prabu Janagara? Bukan saya. Saya tidak pernah membunuh. Terus? Saya hanya membuat dia tidak bernafas. Sama ya? Sama. Cuma saya kitik-kitik pakai keris. Saya iseng coba gini. Kitik-kitik. Lu kok nancap itu? 12 benar. Iya. Maaf ya Kisanak. Oke. Apa alibi Anda membunuh seorang Prabu Janagara? Begini, sebetulnya di balik semua ini ada orang lain. Saya diperintah oleh seseorang untuk membunuh. Iya. Saya mau pulang. Mau pulang terusnya. Yang memerintah saya sebetulnya adalah Aduh, ini siapa yang main jepretan? Gusti, Bro. Oh, saya mau boleh dah. pulang. Saya salah. Ya, sebentar. Iya, mulai kamu. Iya, pesan Grab, pesan Gojek, terserah. Iya. Wah. Iya, pulang. Dia ya udah, itu akhir dan waduh, teman polisi Cilokok. Ya, Anda pulang, saya nutup acara itu tadi. Jumpa kita di Intercom pada episode kali ini. Yang lewat episode berikutnya yang tentunya nggak salah seru. Pengen undang siapa? Silakan komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel ini.